Ratna tiba di ladang itu dengan sebuah koper di satu tangan dan Tommy yang berusia 4 tahun digandeng di tangan satunya, sementara Lukman yang baru 8 minggu tertidur dalam kain gendongan batik di dadanya. Hendra telah meninggalkannya 3 bulan sebelumnya demi perempuan lain, dengan uang kontrakan yang menunggak dan tanpa tempat untuk pergi. Dia berjalan kaki 4 hari sampai menemukan jalan setapak yang membawanya ke ladang itu. Pintu pagar kayunya terbuka lebar, hal yang tidak lazim di desa, karena pagar yang terbuka adalah undangan bagi sesuatu yang tidak seharusnya masuk. Dan di beranda, di kursi paling ujung, ada seorang laki-laki dengan siku bertumpu di lutut dan wajah terbenam di kedua telapak tangannya, begitu diam sampai Ratna butuh waktu untuk membedakannya dari bayangan. Arman baru saja menguburkan istri dan kedua anaknya 3 bulan yang lalu. Seorang anak perempuan 3 tahun, seorang anak laki-laki 1,5 tahun. Dapurnya sudah berminggu-minggu tanpa asap. Dan apa yang terjadi sore itu ketika Ratna melintasi halaman tanah itu, saudaraku sekalian, tidak ada yang menyangkanya. Kalau kamu percaya bahwa Allah kadang meletakkan luka seseorang tepat di samping luka orang lain agar keduanya sembuh bersama, tinggalkan like MU sekarang juga. Subscribe channel ini, aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan satu kisah pun, dan ceritakan di kolom komentar dari sudut dunia mana kamu sedang mendengarkan kami. Mari kita mulai. Ratna berusia 26 tahun dan memikul di tubuhnya jenis kelelahan yang tidak terlihat, tapi terasa dalam setiap gerakan. Kelelahan yang datang dari bertahan sendirian terlalu lama tanpa ada yang bertanya bagaimana kabarnya. Dia lahir di sebuah desa kecil di kaki gunung tempat rumah-rumah dikenal dari nama pemiliknya dan bukan dari nomor jalan. Anak dari Pak Iskandar, pandai besi, dan Bu Painem, yang membuat tempe terbaik di seluruh kampung, yang meninggal karena serangan jantung saat Ratna berusia 19 tahun, meninggalkan putrinya dengan keterampilan di kedua tangan dan lubang besar di dada yang ditinggalkan ibu-ibu yang pergi sebelum kita selesai belajar dari mereka. Pak Iskandar hidup 3 tahun lagi, cukup lama untuk melihat Ratna menikah dengan Hendra, dan dia pun pergi dengan tenang, dengan tungku bengkel yang sudah padam dan perkakas yang tergantung rapi dengan keteraturan seseorang yang tidak berniat kembali. Ratna tertinggal di usia 22 tahun, dengan seorang suami yang awalnya tampak seperti laki-laki berisi dan seiring waktu menunjukkan bahwa isinya jauh lebih dangkal dari yang terlihat, dan dengan kepastian bahwa dunia tidak akan menunggunya selagi dia mencerna keyatimannya. Hendra adalah montir mesin pertanian, laki-laki bertangan cekatan dan berlidah licin, yang punya bakat khusus untuk tampak lebih dari dirinya yang sebenarnya kalau dilihat dari dekat dan tampak kurang kalau dilihat dari jauh. 2 tahun pertama masih tertahankan, sebagaimana tertahankannya hal-hal yang belum sepenuhnya menunjukkan wujud aslinya. Hendra bekerja dengan baik, membawa uang, tidak pernah meninggikan suara, tapi ada kegelisahan dalam dirinya yang Ratna sadari sejak awal dan baru bisa dia namai jauh kemudian. Cara melirik ke samping saat bicara, kebiasaan pulang terlambat tanpa alasan yang masuk akal, serangkaian urusan yang selalu memakan waktu lebih lama dari yang dia bilang. Tommy lahir saat Ratna berusia 23 tahun, dan bersamanya datang versi pertama Hendra yang belum pernah Ratna kenal sebelumnya, versi laki-laki yang memandang anaknya yang baru lahir dengan ekspresi orang yang sedang menghitung berapa biayanya nanti. Bukan sesuatu yang nyata, hanya sebuah gerak-gerik. Waktu yang dia butuhkan untuk menggendong bayi itu di malam pertama di rumah bersalin. Cara dia pergi tidur sebelum Ratna selesai menyusui. Hal-hal kecil yang tidak cukup untuk dijadikan keluhan, tapi terus menumpuk dalam ingatan tanpa kita beri izin. Pada kehamilan kedua, Hendra berubah dengan cara yang tidak lagi bisa disebut firasat, melainkan bukti. Pulang makin malam, berangkat makin pagi. Ada perempuan lain. Ratna mengetahuinya sebelum tahu rinciannya, karena tubuh seorang laki-laki berubah ketika ada perempuan lain, dan seorang istri yang mengenal baik suaminya membacanya dari gerak-gerik sebelum membacanya dari bukti apapun. Dia menghadapinya pada suatu malam di bulan Maret, dengan kandungan 4 bulan dan Tommy tertidur di kamar. Hendra tidak menyangkalnya. Dia mengatakannya dengan ketenangan orang yang sudah mengambil keputusan dan hanya menunggu saat untuk mengumumkannya. Dia bilang dia akan pergi, bahwa perempuan itu dari kampung lain dan semuanya sudah dia atur untuk pergi bersamanya, bahwa dia menyesal, tapi memang begitulah keadaannya. Ratna tidak menangis malam itu. Dia duduk di meja dapur setelah Hendra keluar untuk mengemasi barang, dan dia terus menatap nyala lampu teplok yang bergoyang ditiup angin dari jendela yang terbuka,
Memikirkan ibunya dan betapa sedikit lagi waktu yang dibutuhkan agar Bu Painem sempat mengenal Tommy, dan betapa jauh lagi waktu yang dibutuhkan agar beliau bisa mengenal yang sedang dikandungnya. Dia memikirkan Pak Iskandar dan perkakas yang tergantung rapi. Dia berpikir bahwa dirinya tidak punya perkakas untuk digantung dan tidak punya tungku untuk dipadamkan. Dia punya seorang anak 2 tahun yang tertidur di kamar, satu lagi yang tumbuh di dalam perutnya, dan rumah kontrakan yang akan hilang begitu Hendra berhenti membayar, karena uang kontrakan itu uang Hendra, dan tidak ada cara baginya untuk menanggungnya sendirian dengan sedikit penghasilan dari menjahit pesanan orang. Hendra pergi keesokan harinya sebelum subuh. Tommy bahkan tidak mendengarnya keluar. Ratna mendengarnya, tapi dia tetap berbaring, karena bangun untuk melihat kepergian seseorang yang sudah memutuskan pergi adalah usaha paling sia-sia di dunia. Kontrakan menunggak di bulan pertama. Bulan kedua, pemilik rumah datang dengan wajah orang yang berada di pihak benar dan menyesalinya. Ratna menjelaskan keadaannya. Laki-laki itu memberinya tambahan 30 hari karena dia bukan orang jahat, tapi dia menegaskan bahwa 30 hari adalah batasnya dan setelah itu dia butuh rumah itu kembali. Ratna memakai 30 hari itu untuk melahirkan Lukman, untuk memulihkan diri seadanya dari persalinan, dan untuk berpikir. Lukman lahir di bulan Mei, 6 minggu sebelum tenggat habis. Dia lahir di malam hari dibantu Bu Sarinah, dukun bayi kampung itu, yang sudah membantu kelahiran separuh isi kampung dan kali itu tidak memungut bayaran karena katanya biar Allah saja yang menagih kepada Hendra apa yang tidak dia tagih kepada Ratna. Bayi itu lahir mungil, kemerahan, dengan kepalan tangan mengepal erat, seolah sejak detik pertama dia sudah tahu bahwa dia akan perlu berjuang. Ratna menerimanya dalam pelukan dengan cinta yang tidak bisa dipersiapkan sekalipun kita tahu ia akan datang, dan yang ketika datang memenuhi segalanya, meskipun di luar sana dunia sedang runtuh. Tommy melihatnya keesokan harinya, berdiri di pintu kamar dengan keseriusan usia 4 tahunnya dan mata tertuju pada gumpalan merah yang mengeluarkan suara-suara aneh itu. Dia bertanya apakah bayi itu akan tinggal. Ratna bilang iya. Tommy mengangguk, masuk ke kamar, duduk di bangku kecil di samping ranjang, dan terus memandangi adiknya dengan perhatian yang belum pernah Ratna lihat sebelumnya, perhatian seseorang yang baru saja paham bahwa dia punya tanggung jawab baru dan menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Sebulan setelah Lukman lahir, Ratna sudah tidak punya rumah. Dia memasukkan apa yang muat ke dalam koper, mengikat Lukman dalam kain gendongan, menggandeng tangan Tommy, dan keluar. Dia tidak punya keluarga di kampung yang bisa menampungnya tanpa menjadi beban. Saudara-saudara Pak Iskandar sudah tua dan masing-masing punya urusan sendiri. Teman-teman sekolahnya sudah terpencar oleh tahun-tahun, oleh pernikahan, dan oleh jarak-jarak yang dipasang kehidupan tanpa pernah kita rencanakan. Ratna punya koper itu, kedua anaknya, dan keterampilan tangan yang dia warisi dari ibunya, dan itulah harta paling nyata yang dia miliki. Dia berjalan ke arah timur karena di timur paling sedikit orang yang mengenalnya, dan itu kadang yang dibutuhkan seseorang ketika memulai dari awal. Dia singgah di 2 ladang pada hari pertama. Di ladang pertama dia diberi air dan nasi karena mereka punya sedikit, tapi mereka mau berbagi. Di ladang kedua ada pekerjaan bersih-bersih selama 3 hari ditukar kamar dan makan, dan Ratna menerimanya karena Lukman butuh atap dan Tommy butuh makan makanan hangat. Dia bekerja 3 hari itu lalu melanjutkan perjalanan. Hari keempat dia tiba di jalan setapak yang menuju ladang berpagar terbuka itu. Dia tidak merencanakannya. Dia sedang berjalan di jalan utama ketika Tommy bertanya apakah mereka boleh beristirahat di tempat teduh dan menunjuk jalan setapak yang membelok ke arah pepohonan. Ratna mengikutinya karena anak itu sudah berjam-jam berjalan dan karena Lukman mulai terbangun dalam gendongan dengan gelisah yang biasanya mendahului tangisan. Mereka menyusuri jalan setapak sampai ke tanah lapang, dan di sanalah ladang itu dengan pagar terbuka dan laki-laki yang diam di kursi beranda. Ratna melintasi halaman pelan-pelan tanpa bersuara dengan Tommy menempel di sisinya. Ketika dia tinggal beberapa meter dari beranda, laki-laki itu mengangkat kepala. Usianya sekitar 35 tahun. Kulit coklat hangat khas laki-laki yang bekerja di bawah matahari, mata coklat gelap dengan dasar memerah milik orang yang habis menangis, meskipun saat itu dia sudah tidak menangis. Janggutnya berhari-hari tidak dicukur dan kemejanya bersih tercuci tapi kusut, seperti baru diambil dari jemuran dan langsung dipakai tanpa disetrika, karena menyetrika adalah hal yang membutuhkan jenis ketenangan jiwa yang tidak dia punya. Namanya Arman. Ratna baru tahu kemudian.
Saat itu dia hanyalah seorang laki-laki yang duduk di kursi dan menatapnya datang dengan ekspresi orang yang sudah tidak punya tenaga untuk terkejut pada apapun. Ratna berhenti 3 langkah dari beranda. Dia bilang dia datang berjalan kaki dari jauh, bahwa anak-anaknya perlu istirahat, dan kalau diizinkan duduk sebentar di beranda, dia akan melanjutkan perjalanan begitu Lukman selesai menyusu. Dia mengatakannya begitu saja, lugas, tanpa berbunga-bunga, karena keadaannya memang tidak memberi ruang untuk basa-basi. Arman menatapnya, menatap Tommy yang balas menatapnya dengan keseriusan khasnya. Dia menurunkan pandangan kegumpalan dalam kain gendongan tempat Lukman mulai bergerak, lalu mengangguk ke arah kursi di beranda. Ratna duduk, membenahi posisi Lukman untuk menyusuinya dengan kain menutupi. Tommy duduk di lantai di sampingnya dengan kaki bersila tanpa diminta siapapun. Dan Arman, yang sudah kembali menumpukan siku di lutut, memandangi mereka dari kursi di seberang dengan ketegangan patah milik orang yang ada di dunia, tapi tidak sepenuhnya. Dapurnya gelap, tungkunya tanpa asap. Dan bau yang keluar dari rumah itu adalah bau yang Ratna kenal dari masa ayahnya meninggal, bau tempat yang sudah berhari-hari tidak ada yang memasak di dalamnya. Ratna bertanya apakah dia baik-baik saja, bukan sebagai pertanyaan basa-basi, melainkan pertanyaan sungguhan, sambil menatap matanya. Arman memandangnya sejenak dan bilang tidak. Dia mengatakannya dengan kejujuran yang kadang dimiliki orang ketika sudah begitu dalam tenggelam di kesedihan sampai berbohong membutuhkan tenaga yang tidak dia punya. Dia bilang dia tidak baik-baik saja, lalu terdiam. Dan Ratna tidak bertanya lebih jauh, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab orang ketika mereka siap, dan memaksakannya sama dengan merusaknya. Lukman selesai menyusu dan tertidur. Tommy masih duduk di lantai memandangi halaman dengan perhatian serius anak kecil yang sedang menyimpan semuanya untuk dicerna nanti. Matahari selesai turun dan senja berubah menjadi biru gelap yang di desa datang cepat tanpa peralihan. Ratna menatap dapur yang gelap, menatap laki-laki di kursi itu, dan berkata, karena memang itu yang harus dikatakan, bahwa kalau diizinkan masuk ke dapur, dia akan menyiapkan makan malam, bahwa dia tidak minta apa-apa sebagai gantinya, bahwa besok dia melanjutkan perjalanan, tapi dapur itu sudah berhari-hari tanpa asap dan itu tidak baik untuk siapapun. Arman tidak langsung menjawab. Dia terus memandangi halaman yang menggelap dengan tangan menggantung di antara lutut, lalu bilang bahwa dapur ada kayu bakarnya, bahwa perabotnya bersih, bahwa dia tidak tahu apakah persediaan di lemari makan cukup, tapi silakan dilihat. Dia mengatakannya dengan suara orang yang memberi izin untuk sesuatu yang sudah tidak dia pedulikan, tapi yang di suatu tempat yang sangat dalam ternyata belum sepenuhnya tidak dia pedulikan. Ratna berdiri dengan Lukman dalam gendongan. Dia menyuruh Tommy tetap di dekatnya, lalu masuk ke dapur. Lemari makan berisi beras, beberapa papan tempe, bawang merah, 2 cabai kering, minyak kelapa dalam botol, garam. Cukup. Ratna menyalakan tungku dengan keterampilan seumur hidupnya. Dia menanak nasi, menggoreng tempe dengan bawang dan cabai, dan dalam 20 menit dapur itu berbau makanan sungguhan. Aroma itu mengalir lewat beranda ke tempat Arman berada, dan dari jendela dapur Ratna melihatnya tidak tepat bergerak, tapi berubah posisi, bangkit sangat pelan dari kursi dan berdiri di beranda menghirup aroma itu dengan mata terpejam sedetik. Tommy membantu menata meja tanpa diminta siapapun. Dia mengeluarkan piring dari lemari, meletakkannya di tempatnya, mencari sendok di laci. Dia melakukannya dengan kecekatan serius seseorang yang sudah belajar bahwa membantu adalah cara mendapatkan hak untuk tinggal di suatu tempat. Mereka bertiga makan dalam diam. Arman makan pelan, tanpa mengangkat wajah dari piring, tapi dia makan. Tommy menghabiskan semuanya dan terus memandangi nasi yang tersisa di panci dengan lapar yang tidak dia ucapkan. Ratna menambahkan untuknya tanpa bertanya. Dan Lukman tidur dalam gendongan sepanjang makan malam dengan kemampuan bayi yang baru lahir untuk tidur ketika dunia akhirnya tenang. Ketika selesai, Ratna membereskan piring, mencucinya, lalu pergi ke beranda tempat Arman sudah kembali duduk. Dia bilang mereka sudah siap melanjutkan perjalanan dan dia berterima kasih atas izinnya. Arman mengangkat pandangan dan menatapnya dengan ekspresi yang butuh sesaat bagi Ratna untuk membacanya, karena itu ekspresi baru di wajah yang belum dia kenal. Dia bilang kamar belakang kosong, bahwa malam gelap dan jalanan tidak aman dengan bayi sekecil itu, bahwa besok mereka bisa melanjutkan. Ratna menatapnya.
Dia mencari dalam tawaran itu apa yang dicari setiap perempuan sendirian ketika seorang laki-laki asing menawarkan atap, jebakannya, syarat tersembunyinya, harga yang datang belakangan. Dia tidak menemukan satu pun dari itu. Dia hanya menemukan seorang laki-laki yang kelelahan, yang baru saja makan untuk pertama kali entah setelah berapa hari, dan yang entah bagaimana, tanpa dia sendiri menyadarinya, membutuhkan beranda itu tidak menjadi kosong ketika Ratna pergi. Dia bilang iya. Mereka menginap malam itu. Tommy, yang sedari tadi mendengarkan semuanya sambil berdiri di pintu, langsung pergi ke kamar belakang dengan keseriusan orang yang sudah tahu memang begitulah seharusnya. Malam itu Ratna berbaring di ranjang kamar belakang dengan Lukman di dadanya dan Tommy menempel di punggungnya, dan dia mendengarkan suara-suara ladang yang baru itu. Angin di pepohonan halaman, seekor hewan di kandang yang bergerak pelan, dan dari ruang depan keheningan Arman yang tidak tidur, yang bisa dia ketahui dari cara keheningan ruang depan itu berbeda dari keheningan orang yang sedang tertidur. Dia tidak tahu jam berapa akhirnya dia terlelap. Yang dia tahu, itu malam pertama dalam berminggu-minggu dia tidak terbangun dengan beban hari esok yang menindih dadanya sebelum matanya terbuka. Ratna bangun sebelum matahari. Dia membaringkan Lukman di ranjang di samping Tommy yang tidak bergerak sedikit pun. Dia ke dapur, menyalakan tungku, menjerang air, menemukan kopi dalam toples, lalu menyeduhnya. Ketika Arman muncul di pintu dapur dengan pakaian kemarin masih melekat dan mata orang yang tidur tidak lebih dari 3 jam, kopi tubruk sudah terhidang dan ada nasi hangat dengan tempe goreng di atas meja. Dia duduk, memegang gelas itu dengan kedua tangan, sama seperti malam sebelumnya, dengan gerakan laki-laki yang sudah belajar menerima kehangatan dari hal-hal kecil karena hal-hal besar sudah tidak ada. Dan kali ini, dalam cahaya kelabu subuh yang masuk lewat jendela dapur, Ratna melihatnya berbeda dari yang dia lihat sore kemarin, atau mungkin karena sore kemarin kesedihan itu begitu menindih sampai menutupi segala yang lain. Dia melihatnya sebagaimana adanya, seorang laki-laki yang dulunya kuat dan kini terbungkuk, tidak patah, yang di tangannya ada bekas bertahun-tahun kerja keras dan di matanya ada bekas 3 bulan memikul semuanya sendirian. Sebuah ladang yang punya lebih banyak ruang dari yang dibutuhkan satu orang. Sebuah dapur yang perabotnya tertata oleh seseorang yang dulu lama memasak dengan sepenuh hati. Ratna bertanya apakah ada keluarga di dekat sini. Arman menatap kopinya dan bercerita. Istrinya, Cahyani, meninggal 3 bulan lalu. Sebuah infeksi yang berawal dari demam dan mantri desa tidak sempat menanganinya tepat waktu. Mereka punya 2 anak, seorang anak perempuan 3 tahun dan seorang anak laki-laki 1,5 tahun. Anak perempuannya bernama Farida, anak laki-lakinya Anto. Keduanya meninggal bersama ibunya, bukan karena penyakit yang sama, melainkan karena salah satu kekejaman takdir yang tidak punya penjelasan yang memadai. Mereka bertiga pergi mengunjungi keluarga Cahyani di kota kecamatan, perjalanan yang mereka lakukan setiap 2 atau 3 bulan. Cahyani sudah sakit waktu itu, tapi mereka belum tahu. Mereka mengira hanya masuk angin biasa. Di perjalanan pulang, sapi penarik gerobak terkejut oleh sesuatu. Gerobak itu terguling di tikungan dekat jurang. Cahyani meninggal seketika. Kedua anaknya meninggal sebelum sampai ke kampung. Arman selamat karena dia duduk di sisi yang jatuh ke arah lereng berumput dan bukan ke arah jurang. Dia menceritakan semua itu dengan suara rendah dan datar milik orang yang sudah menceritakan kisah itu di kepalanya begitu sering sampai kata-katanya keluar sendiri, tanpa naik turun, tanpa jeda, seolah itu hanya data dan bukan hal paling mengerikan yang pernah menimpa seorang manusia. Ketika selesai, dia terus menatap kopi yang mendingin di tangannya. Ratna tidak berkata apa-apa selama waktu yang memang harus berlalu, lalu dia bilang turut berduka, begitu saja, tanpa hiasan, karena kesedihan sebesar itu tidak butuh hiasan, tidak butuh komentar, tidak butuh nasihat. Hanya butuh saksi. Arman menatapnya. Dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang Ratna kenali, meskipun dia belum bisa menamainya. Itu adalah pengakuan dari orang yang sedang berhadapan dengan seseorang yang paham apa artinya kehilangan. Tidak dengan cara yang sama, tidak dengan kadar yang sama, tapi dari keluarga rasa yang sama. Tommy lah yang memecah keheningan itu. Dia muncul di pintu dapur dengan Lukman di pelukannya, menggendongnya dengan kecanggungan hati-hati anak 4 tahun yang ingin melakukan sesuatu yang belum sanggup dijangkau tubuhnya. Dan dia bilang adiknya sudah bangun dan dia menggendongnya supaya ibu bisa istirahat.
Ratna bangkit menerima Lukman, dan Arman terus memandangi anak 4 tahun yang barusan menggendong bayi dengan keseriusan khasnya itu. Dan sesuatu di wajahnya berubah dengan cara yang Ratna sadari, tapi belum mampu dia namai saat itu. Kesepakatan itu terbentuk tanpa ada yang mengusulkannya sebagai kesepakatan. Ia tumbuh sendiri, sebagaimana tumbuhnya hal-hal ketika kebutuhan satu pihak pas persis dengan kebutuhan pihak lain, tanpa harus dipaksakan. Arman punya ladang yang mulai terbengkalai karena dia tidak punya semangat mengurusnya sendirian. Ratna punya tangan yang tahu cara bekerja dan 2 anak yang butuh atap. Dia mulai tinggal 1 pagi lagi, lalu 1 sore lagi, lalu 1 minggu lagi, dan tidak ada yang mengatakan dengan suara keras bahwa dia menetap, dia hanya terus menetap. Dapur adalah yang pertama. Ratna mengambilnya dengan kewajaran orang yang tahu itulah yang bisa dia berikan. Dan dapur, yang tadinya gelap dan dingin, mulai berasap setiap pagi. Aroma sayur lodeh di tengah hari, nasi hangat dan tempe goreng di waktu makan malam. Arman pulang dari ladang dan menemukan meja sudah tertata dan makanan sudah siap dan aroma itu, aroma rumah yang berpenghuni sungguhan, bukan sekadar ditinggali. Kandang adalah yang kedua. Ratna bertanya kepada Arman hewan apa saja yang ada dan apa yang mereka butuhkan, dan dia menjawab dengan keringkasan laki-laki yang tidak terbiasa ditanya tentang hal-hal yang dia kerjakan, seolah pertanyaan itu sendiri membuatnya terkejut. Dia menjelaskan ada 1 sapi, 4 kambing, ayam-ayam kampung, beberapa bebek. Ratna mulai memerah susu kambing dan sapi setiap pagi, memberi makan ayam, membersihkan kandang bersama Tommy, yang menjadi bayangannya dalam semua pekerjaan itu, mempelajari segalanya dengan perhatian anak kecil yang ingin paham bagaimana dunia di sekelilingnya bekerja. Tommy dan Arman bertemu di kandang pada pagi ketiga. Arman sedang memperbaiki engsel pintu kandang ketika Tommy muncul dengan ember plastiknya untuk membantu mengangkat air bagi hewan-hewan. Anak itu memperhatikannya bekerja sejenak tanpa berkata apa-apa, dengan ketegangan terpusat yang selalu dia berikan pada segala hal yang belum dia pahami. Lalu dia bertanya apa yang sedang dikerjakan. Arman menjelaskan bahwa engselnya kendor dan kalau tidak dikencangkan, pintu itu akan membiarkan kambing-kambing lolos. Tommy bertanya kenapa kambing-kambing itu mau keluar. Arman bilang karena di seberang sana selalu kelihatan ada rumput yang lebih baik, meskipun sebenarnya tidak ada. Tommy memikirkan itu sejenak. Lalu dia bilang dia juga pernah melakukan hal yang sama, keluar dari tempatnya berada, meskipun dia tidak tahu apakah di seberang sana ada sesuatu yang lebih baik. Dia mengatakannya dengan keseriusan orang yang sedang membuat pengamatan, bukan orang yang minta dihibur. Arman menatapnya, memberinya sebatang paku dan menunjukkan cara memegangnya selagi dia memalu. Dan keduanya berada di sana cukup lama, laki-laki itu dan anak 4 tahun itu, mengerjakan engsel dengan kebersamaan diam-diam yang terbentuk di antara orang-orang yang bekerja bersama sebelum terbentuk hal yang lain. Ratna melihat mereka dari pintu dapur dan merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya yang dia belum yakin pantas dia rasakan, tapi dia tetap merasakannya. Lukman menjadi pemicu dari apa yang belum pernah diucapkan siapapun. 3 minggu setelah Ratna tiba di ladang itu, Lukman jatuh sakit kena pilek yang pada bayi 2 bulan selalu menjadi hal yang mengkhawatirkan. Demam, hidung tersumbat, tangisan yang tidak berhenti. Ratna melewati sepanjang malam dengan bayi itu dalam pelukan, mengganti kompres, mengoleskan minyak telon di dadanya, menyenandungkan lagu pelan-pelan. Menjelang dini hari, demamnya naik dan Ratna merasakan ketakutan khas seorang ibu yang tahu ada sesuatu yang sedang terjadi, tapi tidak tahu seberapa parah. Dia bangkit mencari air dingin dan menemukan Arman di dapur, terjaga, dengan tungku menyala dan air sudah panas di panci. Dia bilang dia mendengar bayi itu dan berpikir pasti akan dibutuhkan air panas untuk wedang dan kompres. Ratna menatapnya sambil berdiri di pintu dapur dengan bayi yang membara dalam pelukannya, dan dia merasa matanya menggenang dengan cara yang bukan hanya karena lelahnya malam itu, melainkan karena hal lain. Mereka berdua melewati malam itu di dapur, Arman memanaskan air, Ratna membuat wedang dan mengganti kompres, keduanya dalam keheningan orang-orang yang bekerja bersama menuju hal yang sama tanpa perlu berkoordinasi, karena mereka sudah cukup saling mengenal untuk bergerak tanpa saling menghalangi. Tommy tidur sepanjang malam tanpa tahu apa-apa. Demam Lukman turun sebelum subuh, pelan-pelan, sebagaimana turunnya demam yang sembuh dengan baik. Dan ketika bayi itu akhirnya tertidur dengan napas yang tenang, Ratna membaringkannya di dipan dan duduk di bangku dapur dengan kelelahan menindihnya.
Arman duduk di seberang meja, menuangkan kopi untuknya, dan keduanya terdiam memandangi nyala tungku yang perlahan meredup. Dan dalam keheningan itu ada sesuatu yang sudah bukan lagi keheningan di awal, keheningan dua orang yang tidak saling kenal. Itu keheningan jenis lain. Keheningan dua orang yang sudah tahu mereka berada di sisi yang sama dari sesuatu, meskipun mereka belum membicarakan sisi apa itu. Kalau kisah ini sampai menyentuh dadamu, saudaraku sekalian, tinggalkan like MU sekarang dan subscribe channel ini supaya kisah ini sampai kepada siapapun yang membutuhkannya. Tomilah yang bertanya pada suatu malam saat Ratna menidurkannya, apa yang terjadi pada Pak Arman. Dia menanyakannya dengan suara pelan khas anak-anak yang sudah tahu pertanyaannya besar, tapi tidak bisa tidak menanyakannya. Ratna duduk di tepi ranjang dan menceritakan apa yang bisa diceritakan kepada anak 4 tahun, bahwa Pak Arman dulu punya keluarga, seorang istri dan 2 anak, dan dia kehilangan mereka dalam sebuah kecelakaan, bahwa karena itulah dia sedih. Karena itulah ladang itu sunyi ketika mereka datang. Tommy mendengarkan dalam diam dengan mata terbuka dalam kegelapan, lalu bertanya apakah anak-anak itu masih kecil. Ratna bilang iya, yang satu 3 tahun dan yang satunya 1,5 tahun. Tommy terdiam sejenak lalu bilang dia bisa jadi teman Pak Arman karena dia juga kehilangan ayah dan itu mirip, meskipun tidak sama. Ratna memeluknya dan tidak berkata apa-apa karena tidak ada kata yang setara dengan itu. Dia hanya memeluknya dan mendekapnya dan mendengarkan napas anak itu yang perlahan melambat sampai dia tertidur. Malam itu Ratna keluar ke beranda dan menceritakan kepada Arman apa yang dikatakan Tommy. Arman mendengarkannya dengan pandangan tertuju ke halaman, dan ketika dia selesai, Arman terdiam begitu lama sampai Ratna mengira dia tidak akan menjawab, tapi kemudian dia berkata, dengan suara rendah orang yang bicara dari dasar sesuatu, bahwa besok dia akan mengajari anak itu cara memeriksa air sumur, karena itu hal yang dulu dipelajari Farida dan dia sangat menyukainya. Dia mengatakan itu, hanya itu, dan Ratna paham bahwa itu adalah hal terbesar yang mampu diucapkan laki-laki itu dalam waktu yang sangat lama. Dia datang lewat jalan setapak dari bukit dengan bakul anyaman bambunya, sebagaimana datangnya semua perempuan bijak desa dalam kisah-kisah seperti ini, tanpa pemberitahuan, tanpa tergesa, dengan keyakinan orang yang tahu persis kemana dia pergi dan untuk apa. Usianya 70-an, kulit coklat tempaan matahari, rambut putih dalam 2 kepangan, mata gelap dan lincah seperti burung pipit, kain jarik hijau tersampir di bahu, dan sebatang tongkat yang dia pakai untuk keseimbangan, bukan untuk bertumpu, karena Mbah Jamilah sudah berdiri di atas kakinya sendiri selama puluhan tahun. Dia pernah menjadi dukun bayi di seantero daerah itu selama 40 tahun. Dia mengenal Arman sejak masih anak-anak. Dialah yang membantu kelahiran Farida dan Anto, anak-anak yang telah hilang dari Arman. Dan ketika kabar bahwa ada seorang perempuan dengan 2 anak kecil tinggal di ladang itu sampai ke telinganya, Mbah Jamilah memakai sandal jepitnya dan berjalan menyusuri jalan setapak. Dia masuk ke halaman, melihat dapur yang berasap, ayam-ayam yang tertata di kandangnya, pakaian bayi di jemuran, Tommy yang bermain di halaman dengan sebatang kayu dan gundukan tanah yang sudah dia ubah menjadi sesuatu yang hanya dia sendiri yang paham. Dan dia mengangguk dengan cara orang-orang tua mengangguk ketika melihat sesuatu yang mereka harapkan tapi tidak mereka anggap pasti. Ratna menyambutnya dengan kopi yang selalu dia siapkan di tengah pagi. Mbah Jamilah duduk di beranda, meminum kopinya pelan-pelan, dan menatap Ratna dengan mata yang bisa membaca itu. Dia bertanya siapa dia, dari mana asalnya, apa yang dia bawa di lengannya selain seorang bayi dan seorang anak dan sebuah koper. Ratna bercerita. Mbah Jamilah mendengarkan tanpa menyela, dan ketika Ratna selesai, perempuan tua itu terdiam selama waktu yang diperlukan, tidak lebih tidak kurang, lalu berkata bahwa Arman laki-laki baik, bahwa kesedihan telah meninggalkannya sendirian di tempat yang terlalu besar untuk 1 orang, dan bahwa anak-anak Ratna punya mata orang yang sudah belajar untuk tidak meminta apa yang mereka butuhkan, dan itu tanda bahwa mereka sudah memikul terlalu banyak untuk usia mereka. Dia mengatakan 2 hal itu dan tidak berkata lebih jauh soal itu. Dia pergi ke dapur, mengeluarkan dari bakulnya benih kemangi dan serumpun kencur berakar, meletakkannya di tempat cucian, dan bertanya kepada Ratna apakah kebun sayurnya sudah bersih karena dia ingin melihat apa yang masih bisa ditanam di bulan itu. Kebun sayur itu setengah terurus. Arman merawatnya lebih karena kebiasaan daripada keyakinan sejak kematian Cahyani yang dulu sungguh-sungguh menggarapnya. Mbah Jamilah menyusurinya dengan mata dukun bayi yang tidak hanya menyambut bayi,
tapi juga membaca tanah, dan berkata bahwa tanahnya bagus, bahwa bedengan bagian belakang perlu disiangi, dan bahwa dengan kemangi dan kencur ditambah apa yang sudah tertanam, cukup untuk punya bumbu segar dalam 2 bulan. Ratna mulai menggarap kebun itu sore itu juga dengan Mbah Jamilah yang mengarahkan. Tommy membantu menyiangi karena itulah yang dilakukan Tommy setiap ada pekerjaan, muncul dan membantu tanpa dipanggil siapapun. Dan Mbah Jamilah sesekali memperhatikannya bekerja dengan ekspresi yang tidak sepenuhnya bisa dibaca Ratna, campuran antara sesuatu yang mungkin kesedihan dan sesuatu yang mungkin hal lain. Baru kemudian, ketika Tommy pergi mengambil air untuk tanaman dan mereka berdua tinggal sendirian, Mbah Jamilah berkata kepada Ratna, tanpa berhenti menggarap tanah, bahwa Farida dulu punya mata yang persis sama dengan mata Tommy, keseriusan anak yang terlalu dini paham bahwa dunia itu berat, dan bahwa Anto dulu sekecil Lukman ketika diletakkan di lengannya. Dengan kepalan tangan mengepal dan tangisan kuat yang menjanjikan watak. Dia mengatakannya dengan suara rendah orang yang sedang melepaskan sesuatu yang sudah lama dia pikul, bukan untuk menyakiti, melainkan karena hal itu perlu diucapkan. Ratna berhenti menyiangi, menatap perempuan tua itu, dan Mbah Jamilah mengangkat pandangan dari bedengan dan balas menatapnya dengan mata yang tahu terlalu banyak itu. Dia bilang dia tidak mengatakannya untuk membuat sedih, melainkan supaya Ratna memahami sesuatu, bahwa ladang itu mengenali anak-anak, bahwa tanah tempat Farida dan Anto tumbuh adalah tanah yang sama tempat Tommy sekarang berlutut mencabuti rumput, dan hal-hal seperti itu tidak terjadi secara kebetulan. Ratna tidak menjawab, dia terus menyiangi dan menyimpan itu di dalam, di tempat di mana disimpan hal-hal yang terlalu besar untuk dipikirkan secara langsung, tapi yang tetap bekerja sendiri di dalam diri. Masalah datang dalam wujud ipar. Namanya Herlina, kakak perempuan Arman, 2 tahun lebih tua, yang tinggal di kota kecamatan bersama suaminya dan yang sejak kematian Cahyani terus memandangi ladang itu dengan minat orang yang punya pendapat tentang bagaimana seharusnya urusan orang lain dikelola. Dia perempuan berpostur tegak dan bersuara tegas yang berduka atas kematian Cahyani dengan tulus di bulan-bulan pertama, dan kemudian mulai berduka dengan ketulusan yang berkurang dan perhitungan yang bertambah tentang apa yang akan terjadi pada harta milik adiknya yang duda tanpa anak. Dia datang pada suatu hari Selasa tengah hari tanpa kabar, bersama suaminya Cipto, laki-laki pendiam yang hanya membuka mulut untuk mengiyakan apa yang dikatakan Herlina. Dia menemukan ladang itu berbeda dari terakhir kali dia datang, yang juga berbeda dari sebelum Ratna tiba. Dapur yang berasap, pakaian di jemuran, halaman yang tersapu bersih, Tommy yang bermain dengan sebatang kayu, dan Ratna di beranda yang sedang menyusui Lukman dengan kain menutupi, dengan kewajaran orang yang berada di rumahnya sendiri. Herlina memandangi semua itu dengan ekspresi yang dimiliki orang-orang ketika melihat sesuatu yang tidak mereka duga dan tidak mereka sukai, ekspresi yang merupakan penghakiman berkedok keterkejutan. Dia menyalami Arman dengan salam ipar yang sekadar menggugurkan kewajiban, menatap Ratna dengan senyum yang tiba lebih dulu sebelum matanya siap menyertainya, dan duduk di beranda dengan sikap tubuh orang yang datang untuk membereskan sesuatu. Kopi yang dihidangkan Ratna dia minum tanpa berterima kasih, dan ketika Arman masuk mencari sesuatu di dalam rumah, Herlina memanfaatkan celah itu untuk bicara langsung kepada Ratna dengan suara beledu yang dimiliki perempuan-perempuan yang tahu cara melukai tanpa terlihat sengaja. Dia bilang bagus ladang itu punya seseorang yang merawatnya, bahwa Arman sempat sangat terpuruk dan dia senang ada yang membantu, tapi membantu itu satu hal dan menetap itu hal lain, dan seorang perempuan muda dengan 2 anak tanpa suami di ladang seorang duda adalah keadaan yang dibaca orang kampung dengan cara tertentu, bahwa kenangan akan Cahyani layak dihormati, bahwa dia sebagai ipar harus mengatakan hal-hal ini meskipun tidak enak karena tidak akan ada orang lain yang mau mengatakannya. Dia mengatakan semuanya dengan nada orang yang merasa sedang berbuat jasa. Ratna mendengarkannya tanpa bergerak, dengan Lukman masih menyusu di balik kain dan mata terpaku pada Herlina dengan ketenangan yang lebih menggentarkan daripada jawaban marah manapun. Dan ketika ipar itu selesai, Ratna berkata kepadanya dengan suara yang sama tenangnya, bahwa dia berterima kasih atas kepeduliannya dan bahwa keputusan tentang apa yang terjadi di ladang itu diambil oleh Arman, pemiliknya, bahwa selama Arman menginginkan dia ada di sana, di sanalah dia akan berada, dan kalau masih ada yang mau dikatakan soal itu, katakanlah kepada Arman. Herlina membuka mulut untuk melanjutkan, dan pada saat itu Arman keluar dari pintu,
Entah karena mendengar atau karena cukup paham hanya dengan melihat wajah-wajah itu, dia berdiri di beranda dan menatap kakaknya dengan tatapan yang dimiliki laki-laki desa ketika sudah memutuskan sesuatu dan tidak ada pembicaraan yang bisa mengubahnya. Dia bilang Ratna dan anak-anaknya tetap tinggal, bahwa mereka diterima dengan baik, bahwa kalau Herlina khawatir soal kenangan akan Cahyani, ketahuilah bahwa Cahyanilah yang akan menjadi orang pertama yang membukakan pintu malam itu karena memang begitulah dia, dan bahwa pembicaraan ini selesai. Herlina pergi setelah makan siang dengan Cipto mengekor di belakang dan dengan ekspresi orang yang tidak mendapatkan apa yang dia mau, tapi juga belum mengucapkan kata terakhirnya. Ratna membereskan piring dalam diam, dan Arman, yang berada di beranda, berkata tanpa menoleh agar dia tidak usah pedulikan, bahwa Herlina orang baik tapi merasa kewajibannya adalah mencampuri yang tidak diminta, bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Ratna tidak menjawab, tapi sesuatu dalam cara Arman mengatakan itu, kepastian tanpa keraguan bahwa dia tetap tinggal, sampai ke suatu tempat dalam dirinya yang sudah lama tidak menerima apa-apa. Bulan-bulan berikutnya adalah bulan-bulan kerja yang sunyi dan saling mengenal lewat gerak-gerik, cara saling mengenal orang-orang yang tidak terbiasa bicara berlebihan. Arman pulang dari ladang dan menemukan rumah dalam keadaan rapi. Ratna melihat bahwa setiap kali sesuatu hampir habis di lemari makan, gantinya muncul tanpa dia harus minta. Tommy mulai mengikuti Arman keliling ladang dengan kewajaran yang sama seperti dulu dia mengikuti ibunya, belajar memerah susu, memberi makan ternak, membedakan tanaman yang baik dari gulma di kebun. Dan Arman mengajarinya dengan kesabaran diam-diam laki-laki yang tidak tahu bahwa mereka sedang mengajar, karena yang mereka lakukan hanyalah menunjukkan. Lukman tumbuh dengan kecepatan menakjubkan bayi-bayi yang dirawat dengan baik. Di bulan ketiga dia sudah tersenyum dengan tawa gelembung khas bayi yang tidak tahu bahwa mereka sedang lucu, tapi berhasil membuat semua orang berhenti untuk memandanginya. Di bulan keempat matanya mengikuti siapapun yang bergerak di dekatnya, dan yang paling membuat matanya bergerak adalah Arman, yang lewat di beranda setiap sore dan yang pada suatu hari, tanpa merencanakannya, mengulurkan jarinya dan Lukman menggenggamnya dengan tangan kecilnya dengan kekuatan yang selalu mengejutkan siapapun yang tidak siap menerimanya. Arman terus memandangi jarinya yang digenggam tangan itu, dan Ratna, yang berada di dapur tapi bisa melihat beranda lewat jendela, melihat ekspresi Arman di saat itu dan harus berbalik menghadap Tungku, karena ekspresi laki-laki itu terlalu besar untuk dipandang langsung tanpa membuat sesuatu di dadanya terasa nyeri. Mbah Jamilah terus datang 2 kali seminggu, membawa tanaman obat dan nasihat dan kehadiran kokoh yang menata segala sesuatu tanpa ada yang minta ditata. Dia mengajari Ratna apa yang belum dia ketahui tentang kehidupan ladang, kapan menanam, bagaimana mengobati kambing dari cacingan yang menyerang di musim kemarau, bagaimana membuat tempe dengan cara yang langsung Ratna kenali karena mirip dengan cara yang pernah dia lihat dilakukan ibunya, Bupa Inem, di desa kecil dulu. Dan ketika dia membuatnya untuk pertama kali dan mencicipinya, rasanya sampai kepadanya dari tempat yang sangat dalam yang bukan lidah, melainkan kenangan. Tempe itu berhasil. Begitu enaknya sampai Arman, yang mencicipinya tanpa upacara, terdiam sejenak dan bilang sudah lama sekali dia tidak mencicipi yang seperti ini. Ratna bertanya apakah rasanya mirip buatan Cahyani. Arman menatapnya dan bilang tidak, Cahyani tidak bisa membuat tempe, ini berbeda dan ini enak. Dia mengatakannya begitu saja, dengan kehematan kata yang merupakan seluruh caranya mengucapkan hal-hal penting. Ratna mulai menjual tempe bersama Mbah Jamilah di pasar kampung setiap hari Minggu. Kali pertama dia berangkat dengan jantung yang menciut sebagaimana menciutnya hati ketika kita hendak menawarkan sesuatu yang kita buat dengan tangan sendiri dan tidak tahu apakah akan ada yang menginginkannya. Dia tiba di pasar dengan tempe dalam bakul anyaman bambu yang dipinjamkan Mbah Jamilah, menatanya di atas meja, dan menunggu. 1 jam pertama tidak ada yang berhenti. Jam kedua seorang ibu mendekat, mengambil satu, menciumnya, mencicipinya sedikit, bertanya buatan siapa. Ratna bilang buatannya sendiri, dari ladangnya, dengan kedelai pilihan, dengan cara ibunya. Ibu itu membeli 2. Tengah hari sudah tidak tersisa satu pun. Hari Minggu berikutnya ada 3 orang yang menanyakan tempe buatan perempuan baru itu. Dan dalam sebulan Ratna harus membuat 2 kali lipat supaya cukup. Uang yang masuk dia simpan dalam kaleng bekas biskuit yang dia bawa dalam kopernya, persis seperti yang diajarkan ibunya, 1.000 dari setiap 10.000 rupiah, karena pesan-pesan ibu yang sudah tiada adalah pesan yang paling awet.
Malam ketika mereka bicara sungguh-sungguh adalah malam di musim kemarau dengan hawa sejuk pertama tahun itu turun dari bukit dan bintang-bintang bersih di atas halaman. Anak-anak sudah tidur. Mbah Jamilah sudah pulang menjelang maghrib dan mereka berdua di beranda dengan kopi yang sudah dingin karena tidak ada yang meminumnya. Arman bertanya apakah dia berniat menetap. Tidak dengan kata-kata persis seperti itu, karena Arman tidak pernah memakai kata-kata yang persis kalau bisa memakai kata-kata yang lebih sedikit menyakitkan. Dia bertanya apakah dia berniat melanjutkan perjalanan suatu saat nanti, apakah ada tempat yang dituju. Ratna memandang halaman yang gelap. Dia bilang tidak ada tempat untuk dituju selain di sini, bahwa di sini mereka menemukan atap ketika tidak ada apa-apa lagi, dan bahwa anak-anaknya tidur nyenyak di ladang itu dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sejauh dia bisa mengingat, dan kalau Arman masih menginginkan dia di sana, dia tidak punya satu alasan pun untuk pergi. Arman terdiam selama waktu yang dia butuhkan, lalu berkata, sambil memandang halaman sebagaimana dia selalu memandang hal-hal penting, bahwa ada sesuatu yang harus dia katakan, bahwa di hari-hari pertama kedatangannya, apa yang dia rasakan saat melihat anak-anak itu adalah sesuatu yang dia tidak tahu apakah dia berhak merasakannya. Bahwa Tommy dengan keseriusan 4 tahunnya mengingatkannya pada Farida yang dulu sama seriusnya, dan Lukman dengan kepalan tangannya mengingatkannya pada Anto yang juga lahir dengan kepalan tangan mengepal, bahwa dia tidak mengatakannya untuk membuatnya sedih atau membebaninya dengan dukanya. Dia mengatakannya karena ingin Ratna tahu bahwa ladang itu sudah mengenali anak-anaknya sejak awal, dan dia juga. Ratna tidak langsung menjawab, dia meraih tangan Arman, menggenggamnya, dan keduanya tetap seperti itu di beranda malam itu, dengan kopi dingin di atas meja dan bintang-bintang di atas, dan ladang itu bernapas di sekeliling mereka dengan suara tempat-tempat yang akhirnya berisi jumlah orang yang tepat. Mereka menikah di masjid desa 6 bulan setelah Ratna datang lewat jalan setapak dengan koper dan kedua anaknya. Akad nikah dipimpin Pak Ustaz selaku penghulu, dengan mahar seperangkat alat sholat, Mbah Jamilah sebagai tamu paling terhormat dan tukang kayu tetangga sebagai saksi. Tommy memakai baju koko baru yang dijahit Ratna malam sebelumnya. Serius seperti biasa, dengan keseriusan orang yang tahu hari itu penting, meskipun belum punya kata-kata untuk menjelaskan kenapa. Lukman dalam kain gendongan Mbah Jamilah sepanjang akad, tertidur dengan kepercayaan bayi 6 bulan yang tahu dia berada di lengan yang baik, meskipun bukan lengan ibunya. Pak Ustaz mengucapkan ijab, Arman mengucapkan kabul, dan doa-doa dipanjatkan. Dan ketika mereka keluar dari masjid ke matahari tengah hari, Tommy menggenggam tangan Arman tanpa diminta siapapun, dengan cara langsung tanpa basa-basi yang merupakan seluruh caranya melakukan segala hal. Arman menunduk, melihat tangan anak itu dalam genggamannya, dan Ratna dari sisi yang lain melihat wajah Arman di saat itu dan tahu bahwa isyarat kecil itu, tangan 4 tahun yang mencari tangannya itu, adalah bagi laki-laki itu hal terbesar yang dia terima dalam waktu yang sangat lama. Kenduri diadakan di ladang dengan makanan yang dibawa sendiri oleh ibu-ibu tetangga sekitar, karena di desa kalau ada pernikahan, orang-orang datang membawa apa yang mereka punya. Mbah Jamilah membuat wedang jahe. Ratna membuat tempe resep ibunya. Dan ladang itu sore itu memiliki keramaian tempat-tempat yang dihuni orang-orang yang punya alasan untuk berada di sana. Tahun-tahun berlalu sebagaimana berlalunya waktu ketika hidup terisi oleh kerja dan anak-anak dan hal-hal yang tidak punya nama, tapi terasa ketika hilang. Tommy tumbuh di ladang mempelajari pekerjaan tani dari tangan Arman dengan kecakapan anak yang punya bakat, meskipun belum tahu bahwa dia punya bakat. Di usia 10 tahun dia sudah bisa membaca cuaca, menanam jagung di waktu yang pas, mengobati kambing yang infeksi, dan memperbaiki engsel dengan kawat kalau tidak ada paku. Wataknya mirip Arman lebih daripada wajahnya, pendiam dan teratur dan hanya satu kata kalau dia memberi kata. Lukman tumbuh berbeda, lebih riuh, lebih ingin tahu, dengan cara bertanya yang tidak pernah habis dan yang kadang melelahkan dan kadang menjadi hal paling hidup di rumah itu. Dia belajar membaca dari Mbah Jamilah sebelum ada sekolah di dekat sana. Dan ketika sekolah dibuka di kampung sebelah, dia yang pertama dari ladang itu yang berangkat dan yang paling jauh melangkah setelahnya. Ratna punya 2 anak lagi dengan Arman, seorang anak perempuan yang mereka beri nama Inem mengikuti nama neneknya, dan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Rafli karena itu nama yang disimpan Arman dari kakek yang sangat dia sayangi. Inem tumbuh dengan tangan yang sama lihainya membuat tempe seperti nenek dan ibunya. Rafli tumbuh dengan keingintahuan yang sama seperti Lukman, menanyakan segalanya, mempelajari segalanya,
Pergi ke kota kecamatan untuk sekolah dan pulang setiap ada kesempatan. Karena ladang itu menarik dengan cara yang membuat orang-orang yang tumbuh di dalamnya tidak pernah benar-benar bisa melepaskan diri. Mbah Jamilah hidup sampai usia 84 tahun, terus datang ke ladang sampai kakinya tidak lagi sanggup menempuh jalan setapak, dan sejak itu giliran Ratna yang mengunjunginya 2 kali seminggu bersama cucu-cucu yang ikut dengannya. Ketika beliau wafat, Ratna mewarisi tas ramuan obatnya dan melanjutkan pekerjaan dukun bayi di daerah itu, karena Mbah Jamilah telah mengajarinya pelan-pelan tanpa pernah mengumumkan bahwa dia sedang mengajar, dan begitulah caranya mewariskan segala sesuatu. Pada suatu sore di musim kemarau bertahun-tahun kemudian, ketika rambut Ratna sudah beruban dan tangan Arman memikul puluhan tahun kerja keras di setiap kerutnya, keduanya duduk di beranda dengan matahari yang terbenam di balik bukit dengan cara yang sama seperti terbenamnya di sore pertama itu. Tommy sedang di ladang bersama anaknya sendiri. Lukman mengirim surat dari kota tempat dia tinggal. Inem sedang membuat tempe di dapur bersama putrinya. Rafli sudah berjanji pulang akhir pekan. Arman bertanya kepada Ratna apakah dia ingat bagaimana dulu dia datang. Ratna bilang dia ingat semuanya, pagar yang terbuka, Arman yang duduk di kursi dengan wajah terbenam di kedua tangan, bau dapur yang lama tertutup, bagaimana dia masuk ke halaman tanpa tahu bahwa dia akan menetap. Arman bilang dia juga ingat bahwa ketika dia mengangkat kepala dan melihatnya di halaman dengan anak kecil tergandeng di tangan dan bayi dalam kain gendongan, yang pertama dia pikirkan adalah dia tidak punya semangat untuk apapun. Dan kemudian masuklah aroma makan malam dari dapur dan sesuatu dalam dirinya bergerak yang sudah berbulan-bulan tidak bergerak. Dia bilang aroma itulah yang pertama kali menariknya kembali ke dunia sebelum hal lain apapun. Ratna menatapnya dan bilang bahwa ketika dia masuk ke dapur itu sore itu, dia tidak tahu bahwa dia sedang menetap, dia hanya tahu dapurnya dingin dan dapur yang dingin adalah hal yang dia tahu cara memperbaikinya. Arman tertawa dengan tawa rendah milik tahun-tahun yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan, meraih tangannya, dan keduanya tetap di beranda menyaksikan sore itu berakhir dengan ladang yang bernapas di belakang mereka dan cucu-cucu yang berlarian di halaman dan aroma masakan Inem dari dapur sampai ke tempat mereka duduk dan pintu pagar yang sudah bertahun-tahun menutup dengan baik, karena pagar yang terbuka adalah undangan bagi sesuatu yang tidak seharusnya masuk, tapi kadang yang masuk justru adalah apa yang memang harus masuk. Alhamdulillah.